Pendengar dimanapun Anda berada dan juga selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung melalui virtual Zoom. Pagi hari ini kita jumpa lagi di Kabar Asia untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Nggak terasa kita sudah di pekan terakhir untuk hampir masuk pekan terakhir ya untuk Juni 2026. Dan untuk edisi hari ini tentu teman-teman yang bergabung ada Bung Karno dari Melabo, ada Rizky Nugraha di Singkil, di Sabang ada Kak Lisa ya, dan di Lok Sumame, aduh kenalan lagi nih, boleh di Kak Yuna. Kak Yuna, oke. Kabar baik ya. Oke, semuanya dapat didengar suara saya ya. Sudah lengkap kah? Atau masih ada satu lagi nih? Takengon ya. Kita masih menunggu. Oke. Teman-teman kita sudah bergabung. Terus on cam ya, Pak? Biar bisa terus tampil kita. Oke, kita update dulu informasi pergerakan cuaca untuk edisi hari ini. Saya sudah tersambung bersama perkirawan, ada Betsy yang akan menyampaikan informasi pergerakan cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy. Halo, assalamualaikum. Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Halo. Ini tersambung. Halo Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Oke, baik. Coba kita hubung kembali ya. Oke, baik. Oke, sembari saya coba hubungi KBC dari BMKG. Saya sapa dulu teman-teman. Kak Yuna di Lok Sumawi, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya. Teman-teman, ya cuman cuaca nih kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Kemarin panas menyengat terasa lebih dari 35 derajat Celcius saking teriknya, tapi hari ini sepertinya matahari tidak menunjukkan sinarnya. Beda dong ya. Saya udah kelihatan nih mataharinya ya. Oh iya, menyala ya Banda Aceh. Oke, Kalisa di Sabang bagaimana kabarnya? Ya, kalau di Sabang juga sama seperti Banda Aceh, matahari Sama sudah ya. mulai menampakkan sinar cerahnya pagi hari ini. Kemarin juga sempat panas sekali ya. Oh iya benar. Di Takengon ada Nurhasana ya. Iya Halo. hadir Bang. Apa kabar pagi ini, baik ya? Alhamdulillah baik. Kalau Takengon agak-agak mendung Bang pagi ini. Agak mendung ya. Singkil bagaimana Bung Rizky? Ya, kalau Singkil cuaca saat ini sama seperti Takengon, agak-agak mendung gitu. Oke, padahal saya nggak pada tanya cuaca, saya tanya kabar orangnya padahal. Kabarnya Bung gimana nih? Tapi sehat lah. Sehat ya. Ya, gitu. Bung Karno bagaimana kabarnya pagi ini? Kayaknya udah beberapa pekan kita nggak ketemu ya. Iya, di Melabo berawan kayaknya lebih dominan ya. Berawan lebih dominan ya. Hujan subuh tadi lah. Oh Hujan terus iya, subuh baik. tapi Adakah yang begadang mungkin nonton Piala Dunia? nggak berani. Oh, yang cewek sudah ngacung tangan katanya. Nggak berani kenapa? Takut terlambat ya? Tiduran di Kabar Aceh. Saya malah belum tidur ini. Oke, baik. Ini masih coba dihubungkan, coba telepon kembali dari BMKG-nya. Mungkin saya update dulu informasi dari Singkil deh kalau begitu. Ada kabar apa dari Singkil, Bung Rizky Nugraha? Oke, sebelumnya katanya belum tidur nih yang Dimasnya. Kayaknya memang lagi mengidolakan apa ya, CR7 gitu. Aduh jangan gitulah. Oke, Gowat. informasi dari Aceh Singkil kami berbagi terkait tentang data sensus ekonomi. BPS mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan pajak dan juga perubahan desil, gitu. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas serta
memberikan data yang akurat dan juga benar. Kepala BPS Kabupaten Aceh Singkil, Subhan, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan juga menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ia mengatakan kami meminta masyarakat tidak perlu khawatir menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang valid dan juga benar. Ia juga kembali menjelaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan resmi pemerintah yang bertujuan untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Subhan juga menegaskan bahwa pelaksanaan sensus tidak memiliki kaitannya dengan penentuan pajak maupun juga penetapan kategori kesejahteraan atau desil keluarga. Ini murni untuk kepentingan data pembangunan, bukan untuk pajak ataupun penilaian status ekonomi masyarakat, tegasnya. Ya, terkait pelaksanaan di lapangan, Subhan menyebutkan bahwa hingga sepekan pelaksanaan sensus tidak ditemukan kendala berarti yang menghambat proses pendataan. Namun, petugas masih menghadapi tantangan teknis berupa keterbatasan akses internet di beberapa wilayah yang membuat proses pengunggahan data harus dilakukan lebih ekstra. Meski demikian, ia juga memastikan seluruh petugas tetap menjalankan tugas dengan baik dan juga sejauh ini tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan pendataan tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas. Baik, terima kasih Bung Rizky Nugraha. Mohon maaf tadi saya lagi coba hubungkan kembali ke BMKG. Coba kita sapa dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy. Bagaimana, sudah bisa didengar suara saya? Halo? Halo? Oke, masih gagal, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Mungkin dari Aceh Singkil saya ke Melabo deh, ada Bung Karno dari Melabo. Bagaimana, ini ada kabar apa dari Melabo yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan. Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya. Berjibaku juga nih Bang Dimas, belum tidur, dihubungi nggak bisa ya. Baik, terima kasih juga teman-teman yang lain. Skorwil 17 di Sabang ada Kalisa, di Takengon ada Kak Nur, udah lama nih Kak Nur nggak ketemu ya. Ada Bang Rizky Nugraha, tetap semangat Bang. Ya. Di Losmawe juga ada Kak Yuna ya, sahabat saya. Di Melabo ada satu informasi yang bisa kami bagikan soal Aceh Barat, perkuat layanan pendampingan korban lewat tim pendampingan UPTD PPA. Begitu. Jadi kemarin pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu mengukuhkan tim pendampingan kasus unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau disingkat dengan UPTD PPA. Pengukuhan ini dilaksanakan di Aula Teku Umar, Baperida. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Aceh Barat langsung, Tarbizi SPMM. Yaitu bertujuan untuk memperkuat pelindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi kelompok rentan. Pelindungan terhadap perempuan dan anak dinilai sebagai bagian penting dari pembangunan sosial yang berkeadilan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan bahwa tim yang baru dikukuhkan ini memiliki peran penting dalam mendukung atau memberikan pelayanan UPTD PPA. Jadi kehadiran tim diharapkan mampu nantinya meningkatkan kualitas pendampingan bagi korban secara menyeluruh. UPTD PPA hadir sebagai pusat layanan yang memberikan penanganan cepat dan terpadu bagi korban. Pendekatan yang digunakan mengedepankan profesionalisme serta memperhatikan juga kebutuhan dan kondisi korban. Selain memperkuat layanan tersebut, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Jadi peran aktif masyarakat tentu diperlukan untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pengukuhan tim ini dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan demikian, setiap korban nantinya dapat memperoleh layanan yang cepat, aman, dan berkeadilan sesuai hak-haknya. Satu informasi dari Melabo dan informasi dialog nanti di Melabo Menyapa, kita angkat tema soal penanganan stunting di Aceh Barat dengan menghadirkan dua narasumber. Nanti ada Kepala Bidang PPKB
3 AKB, kemudian juga ada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kita juga nanti mengajak pendengar dan juga pemirsa nanti bisa ikut berpartisipasi di line telepon yang kami siapkan di 0811 6889 697. Barangkali itu informasi Bang Dimas dan teman-teman yang bisa kami bagikan dari Melabu. Baik, terima kasih Bung Karno atas informasinya pagi hari ini. Saya sudah coba opsi WA ini ya, kita coba lagi. KBSI bagaimana, bisa didengar suara saya? Halo? Iya, bisa ya. Halo. Oke, bisa ya. Akhirnya. Ya, Apa kabar pagi ini KBSI? alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Terima ya. kasih. Baik, mungkin boleh disampaikan saja selengkapnya informasi pekan cuaca untuk edisi hari ini di Provinsi Aceh dan juga nanti beberapa untuk bagaimana potensi untuk beberapa hari ke depan juga. Silakan Kak Bersi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG pendengar STR RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026. Cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat putih serta angin kencang. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, kemudian Goyelus, Pidi, Subul Salam, serta Nagan Raya. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan saja, hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, kemudian Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, kemudian Langsa, Pidi Jaya, serta Simelu. Untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Tengah, serta Goyeh Luas. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang, hari ini secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada kategori renang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Adapun potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter atau kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Aceh Barat dan Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan informasi yang terakhir terkait dengan titik panas hingga pagi ini, kami memantau terdapat 5 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Jaya sebanyak 1 titik, Aceh Selatan 2 titik, Biren 1 titik, dan Lok Sumawe 1 titik. Untuk selebihnya terkait dengan himbauan, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar masyarakat menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan dengan intensitas sedang. Jika hujan terus berlangsung cukup lama, masyarakat diimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari tubuh air. Masyarakat diimbau terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.co.id. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk KBSI ya sudah menyampaikan selengkapnya ya informasi perkara cuaca di Provinsi Aceh. Oke, tadi dari Melabuh kita ke Sabang. Di Sabang ada Kalisa, bagaimana? Ada kabar apa dari Sabang? Silakan Iya, disampaikan. Baik, terima kasih Bang Siap. Dimas. Informasi dari Sabang kita hadirkan mengenai musim liburan sekolah nih. Kota Sabang siap menyambut wisatawan. Pariwisata Kota Sabang telah melakukan berbagai langkah antisipatif ya dalam menghadapi momentum libur sekolah, dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait dilibatkan untuk memastikan kesiapan daerah wisata dalam menerima lonjakan kunjungan wisatawan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susitya. Jadi koordinasi dilakukan lintas
lintas sektor yang difokuskan pada aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi wisata. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas pariwisata berjalan dengan tertib dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjung. Dan pemerintah daerah juga menghimbau kepada wisatawan agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli di lapangan. Jadi laporan ini bisa disampaikan melalui Dinas Pariwisata atau melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ataupun para penegak hukum yang bertugas di kawasan destinasi wisata. Nah, selain informasi mengenai kesiapan Sabang yang menghadapi wisatawan di libur sekolah ini, travel di Sabang juga kebanjiran orderan bahkan booking penuh hingga Juli. Jadi pelaku usaha travel dan penyewaan kendaraan di Kota Sabang mengaku kebanjiran pesanan selama musim libur sekolah ini dan libur panjang tahun ini. Jadi tingginya kunjungan wisatawan membuat sejumlah jasa transportasi wisata sudah penuh dipesan hingga pertengahan Juli 2026. Tentunya hal ini disampaikan oleh pelaku usaha travel di Sabang, mengatakan bahwa lonjakan pemesanan mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir dan tingginya hunian kendaraan sewa terus meningkat seiring dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Pulau Weh di libur sekolah tahun ini. Untuk pengunjung didominasi oleh dari Medan, kemudian dari berbagai daerah di Aceh, dan tentunya memanfaatkan libur untuk menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Sabang. Itu dia informasi dari Sabang, Bang Dimas. Baik, terima kasih. Tadi saya lupa tanya sama Rizky Nugraha, ini boleh dijawab dua-duanya sih dari Sabang dan Sikil. Flyernya sudah ada belum pagi ini? Untuk Sabang pagi hari ini saya Sabang dulu ya. Sebenarnya ini kan jatah Sabang pagi hari ini untuk informasi untuk dialog. Cuman karena hari ini kita terkendala narasumber karena sudah dihubungi beberapa narasumber. Hari ini kita kebetulan juga hari ulang tahun Sabang. Jadi beberapa narasumber terkendala mungkin digeser besok hari. Oh iya, baik. Oke. Mungkin boleh kali ya dari Singkil aja kita relay hari ini. Siap nggak ya Pak Rizky? Baik, Ya? oke, terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Saya ke Kak Yunadi di Losmawe. Iya, halo Bang. Oke, Selamat baik. pagi. Pagi kembali cerah juga ya di sana. Bagaimana tadi? Saya lupa nih. Aduh, tadi nggak fokus ya pasti ya, karena belum Iya, terhubung. padahal tadi saya mau tanya kabar, tapi malah ngasih informasi cuaca begitu ya. Baik, Gimana di kali ini Losmawe? informasi kali ini bukan tentang cuaca, tapi tentang sesuatu yang sedang viral. Kemarin terjadi di Loksmawe, ada seorang pria berinisial MR, usia 29 tahun, warga kota Loksmawe, yang diduga terlibat dalam aksi pencurian sekaligus pembakaran toko emas di Jalan Perdagangan Kota Loksmawe. Kejadian ini kemarin pagi, dan Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah menyatakan bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 pagi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurut keterangan saksi mata, terduga pelaku awalnya terpergok berada di lantai 2 ruko, dan karena panik aksinya diketahui oleh warga. MR diduga sengaja membakar tumpukan sampah di lantai atas untuk mengalihkan perhatian. Dan beruntung kepulan asap tersebut segera disadari oleh warga yang langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran sehingga api tidak sempat meluas. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pemilik ruko diperkirakan mengalami kerugian material hingga 10 juta rupiah. Dan bersama terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda berwarna merah dan sebuah tas berisi batu cincin. Saat ini MR beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Banda Sakti untuk menjalankan pemeriksaan intensif. Dan pihak kepolisian juga masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan motif dan rangkaian peristiwa sepenuhnya, sembari menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Itu dia satu informasi dari Kota Loksmawe, Aceh Utara. Baik, terima kasih Kak Yuna. Berakhir di jeruji besi pasti ya. Oke, saya ke Takengon. Ada Nur Razana di sana. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Bang Dimas. Sehat ya, baik. Alhamdulillah.
Oke, baik. Silakan sampaikan informasi dari Takengon, apa yang bisa kami dapatkan kabarnya. Oke, ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh atau Takengon dan Benar Meriah juga ya khususnya. Jadi kemarin Selasa 23 Juni 2026 Komisi Penyiaran Indonesia Aceh itu sambangi pemerintah daerah Benar Meriah dan langsung diterima oleh Asisten 2 Setdakap Sanusi Purnawiradade. Dan Sanusi sendiri mengatakan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari pihak lembaga penyiaran publik LPP terhadap berbagai program pemerintah. Dan ya sementara itu Komisioner KPI Pusat Korwil Aceh Amin Sabana juga mengharapkan agar pemerintah daerah Benar Meriah mendukung penuh agenda peringatan Hari Radio Aceh sebagai upaya memperkuat ekosistem penyiaran lokal, dan dia juga menegaskan sinergi lintas pihak termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat krusial dalam merawat sejarah dan keberadaan radio sebagai media strategis di daerah. Jadi kalau di hari Senin kemarin ke Loksmawe ada dialog dipandu Kak Yuna, kemudian besoknya memang langsung ke BM ya Kak Yuna. Oke, kemudian satu informasi lagi, ini berkaitan dengan Kabupaten Aceh Tengah yang turut menjadi tuan rumah pertemuan penyair nasional PPN ke-14 yang memang dijadwalkan berlangsung mulai hari ini 23 hingga 25 Juni 2026. Dan ajang sastra bergengsi ini juga akan menghadirkan sekitar 200 penyair dari 14 negara dan menjadi salah satu perhelatan sastra terbesar yang pernah digelar di dataran tinggi Gayo. Dan hal ini beberapa waktu lalu disampaikan penyair Gayo yang juga panitia pelaksana Salman Yoga dalam program siaran komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon, di mana Salman Yoga juga menyampaikan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan pusat pelaksanaan di kawasan wisata Burtelege serta 2 lokasi lainnya di Aceh Tengah. Dan kemudian untuk pertemuan penyair nasional PPN ke-14 mengusung tema dari diksi ke aksi yang menegaskan bahwa karya sastra tidak hanya berhenti pada rangkaian kata, tetapi juga mampu melahirkan gerakan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ya, jadi nanti di acara pembukaannya gitu ya, itu turut akan disiarkan Pro 1 RRI Takengon pagi ini, Rabu 24 Juni 2026, dalam rangkaian Takengon Menyapa juga tentunya, dan live dari Burtelege Aceh Tengah. Jadi nanti kalau misalnya ada liburan dalam 3 hari ini kakak-kakak penyiar atau mungkin teman atau pendengar-pendengar bisa langsung merapat ke wilayah Aceh Tengah karena kegiatan ini berlangsung di Burtelege. Jadi bisa sambil memantau juga ya kota Takengon, karena masih indah walaupun pasca bencana. Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh. Baik, terima kasih. Oke, saya juga sampaikan satu informasi dari Banda Aceh ya, terkait Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh. Ini memastikan Putri Hensi Aprilda, warga Aceh Tomyang yang meninggal dunia bersama bayinya di Malaysia, berangkat dan bekerja melalui jalur non-prosedural atau tidak resmi. Kepala BP3MI Aceh, Siti Roleja, mengatakan hasil pengecekan di sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia tidak menemukan data almarhumah sebagai pekerja migran yang terdaftar secara resmi. Dan BP3MI bersama Dinas Tenaga Kerja Aceh Tamiang juga telah menemui keluarga korban. Dari keterangan keluarga, Putri selama ini diketahui bekerja di Kota Langsa dan hampir 2 tahun tidak berkomunikasi dengan keluarganya. Dan mereka juga menerima informasi bahwa korban diduga mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. Namun penyebab pasti kejadian tersebut masih didalami oleh kepolisian Malaysia dan juga KBRI Kuala Lumpur. Nah, sementara itu proses pemulangan jenazah ke Aceh dibantu oleh perwakilan Republik Indonesia serta komunitas warga Aceh di Malaysia. Jenazah dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Baik,
itu saja dan terima kasih banyak teman-teman semuanya ya sudah membagikan informasi di pagi hari ini dan selamat melanjutkan tugasnya di shift pagi ya, tetap semangat dan nanti juga ada Halo RRI ya. Baik, sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri ya untuk Kabar Aceh pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh, Kabar Aceh.